Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Pemirsa YouTube dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya Pak Yanto Channel Vlog. Pada video kali ini, saya akan membuat tutorial racikan dedak udang geragau yang lebih lengkap dan detail dengan komposisinya untuk menjawab pertanyaan para sahabat-sahabat semua yang masih belum paham betul tentang umpan ini atau yang sudah mencoba tapi tidak bisa jadi. Untuk itu, tutorial umpan ini semoga bisa menjawab semua kemuskilan atau penasaran tentang umpan ini. Semoga para sahabat semua selepas ini bisa menirunya hingga jadi. Dan ini adalah contoh udang geragau atau udang rebonnya, sahabat. Beginilah penampakannya, yaitu udang kecil-kecil yang kering, yang biasa untuk masak. Dan ini saya membelinya dalam komposisi yang banyak, sahabat. Meskipun saya sudah memiliki 1,2 kg kemarin, hari ini saya membelinya 5 kilo lagi, sahabat. Ini bukti keseriusan saya untuk membuat umpan ini. Dan saya sangat sudah sehati dengan umpan ini. Dan hari ini saya membeli 4 kilo kuning telur saja, sahabat. Ini hari ini kita membeli 4 kilo. Dan membeli kuning saja begini akan lebih murah daripada membeli telur papan yang diambil kuningnya saja. Sebab dalam sekilo kuning telur ini dia melebihi 1 papan. Dan ini cuma 8 ringgit saja, sahabat, dalam 1 kilonya. Dan ini adalah telur itik. Telur itik, itu juga ini adalah pot. Contoh pot yang kita pakai. Dan selanjutnya adalah roti tawar yang kita keringkan. Roti tawar yang kita jemur, begini penampakannya, sahabat. Hari ini saya membelinya dan ini masih dalam proses penjemuran untuk pembuatan proses umpan-umpan selanjutnya. Beginilah penampakan roti tawarnya, roti kosong. Nah, ini saya jemur di sini, sahabat. Bisa dilihat contoh rotinya. Gini. Oke. Untuk langkah selanjutnya, mari kita mulai membuat tutorialnya, sahabat. Untuk pengetahuan sekali lagi, inilah contoh udang rebonnya. Bagi siapa yang tidak mengetahui, udang ini harus betul-betul kering. Kalau udang ini basah, mohon dikeringkan, sahabat semuanya ya, agar hasilnya bisa maksimal. Oke, mari kita mulai tutorialnya. Oke, sahabat semua, kita akan mulai membuat tutorialnya. Oke, saya mulai dari sekilo kuning ayam, kuning telur ayam. Oke, sama ini saya buat dalam sekilo kuning telur ayam. Selepas ini langsung tambahkan dalam 3 biji telur itik sama putih-putihnya sekali masukkan. 3 biji telur itik. Masukkan sekali. Lihat. Segini banyak, sahabat semuanya. Kita cuma coba dulu memakai 3 sendok tepung rotinya saja. Ya, ini adalah tepung roti dari roti yang kita jemur tadi, kita haluskan jadinya begini. Oke, kita ambil, meskipun ini banyak, kita ambil 3 sendok saja penuh. Oke. Untuk potnya pun komposisi yang sama, ambil 3 sendok saja, bukan banyak, sahabat. 3 sendok saja. Oke. Untuk selanjutnya,
Tepung jagung, ambil 2 sendok penuh saja. 2 sendok saja penuh. Oke. Selepas ini, oke, mari kita gaul. Di sini kita gaul, kita campurkan begini, kelihatan cuma seperti kuning telur saja. Ini sangat cair sekali sahabat, beginilah kondisinya. Jangan pekat. Kalau pekat nanti udang geragaunya atau udang rebonnya itu cuma sedikit. Kalau cuma sedikit itu kurang gacor ataupun kurang jitu. Oke. Setelah kita cukup lumat begini, nah, kita buat secair mungkin sahabat, bisa dilihat di sini. Kita buat secair mungkin, ini sangat cair sekali. Jangan pekat. Setelah itu, oke. Karena cair kita bisa masukkan udang sebanyak-banyaknya. Ini 1 bungkus 600 gram. 600 gram itu kita habiskan sekali. Lihat komposisinya hampir penuh gini. Kita gaul. Kita gaul sampai lumat. Pelan-pelan saja. Nah. Sangat bagus sekali sahabat. Lihat. Nah. Untuk 600 gram udang geragau saja. Kelihatannya masih begini kasar. Oke. Kita tambahkan lagi dalam 300 gram. Taruhnya lagi. Hampir 1 kilo sahabat. 1 kilo kuning telur. Udang geragaunya atau udang rebonnya pun juga hampir 1 kilo. Untuk komposisi ini, jika sahabat bisa mengikuti seperti ini, insya Allah umpan ini sangat jitu ataupun gacor. Mungkin yang menyebabkan umpan sahabat bikin cuma tidak jitu atau gacor karena dalam kondisi awal sudah sangat pekat. Jadi untuk udang geragaunya atau udang rebonnya hanya cuma sedikit, itu tidak gacor sahabat semuanya ya. Lihat, hampir jadi, sudah nampak cantik. Nah, ini kelihatan kasar begini. Ini pun sahabat semuanya ya, masih bisa kita tambahkan udang geragaunya lagi, tambahkan sedikit lagi. Jadi untuk sekilo kuning telur, lebih kurang juga sekilo udang geragau. Memang umpan ini mahal, tapi sangat berbaloi. Umpan ini sangat mudah sebenarnya pembikinannya, cuma untuk tahu caranya saja yang kita pentingkan. Nah, jika di sini kita gaulkan begini masih kelihatan agak keras, tadi ada 3 biji kuning, ada 3 biji telur itik, bisa kita tambahkan sampai seberapa pekatnya nanti jadinya. Oke. Saya langsung tambahkan 2 biji lagi, bermakna ada 5 biji telur itik sahabat. Saya buat di bekas putih ini agar sobat semua bisa melihat prosesnya. Umpan saya hanya memakai bahan-bahan ini saja. Tidak ada tambahan seperti pelet ataukah dedak belian. Itu bukan umpan saya. Jika ada yang membuat ditambah-tambahi dengan pelet atau itu adalah pendapat pribadi. Kalau umpan saya tidak ada yang saya kurangi, tidak ada yang saya rahasiakan. Memang semuanya bahannya begini. Lihat. Dalam begitu banyaknya telur kuning, saya hanya mengambil 3 sendok, ini pun 2 sendok, ini 3 sendok, hasilnya pun cukup baik begini. Sangat cair sekali.
Jadi intinya umpan ini sebenarnya adalah perpaduan dari kuning telur, telur itik, dan udang geragau. Bahan utama yang kita maksudkan di sini adalah udang geragau. Jadi kalau sahabat semua memakainya terlebih, itu komposisi ataupun kekuatan atau keampuhan dari telur dan udang geragau akan berkurang. Ini sudah cukup. Gaulnya jangan sampai lembut sangat, begini saja, sebab kita simpan dalam keadaan agak keras. Nah, kita biarkan dulu. Nah, begini. Jangan keras sangat, juga jangan lembut sangat. Lihat dulu. Ini sangat cantik sekali, sahabat. Lihat. Segini banyak, hanya 3 sendok tepung roti, 3 sendok oat, dan 2 sendok tepung jagung. Sudah mencukupi. Begini cantik. Ini sudah jadi, sahabat. Senang sekali sebenarnya. Yaitu, untuk pengetahuan sahabat semuanya, lebihkan udang geragaunya. Insya Allah pasti jitu. Dan ini akan kita simpan di bekas ini. Lihat. Oke, ini sudah cukup cantik. Betul-betul cantik umpan ini, sahabat. Betul-betul cantik. Lihat. Nah, kita simpan. Gini. Jangan penuh. Cukup segini saja. Karena gini, ditutup rapat. Dalam 2 dan 3 sampai 3 hari ini akan mengembang, akan penuh sampai ke sini, sahabat semuanya. Oke. Jika umpan ini jadi, kalau kelembutannya memadai, sahabat semuanya cuma cukup cangkokkan di mata pancing. Dengan dilekatkan gini saja juga sudah cukup. Ini. Kalau nah, ini perumpamaan cara pemakaiannya lah begini. Senang sekali. Ini kalau dibaling tidak lepas bermakna nggak usah memakai cok, kata orang Sabah. Sebab ini netizen saya, komentator saya ada yang dari Sabah mengatakan, apakah Pak Yanto memakai cok? Iya betul. Kalau umpannya lembek kita akan memakai cok. Kalau umpannya cukup keras kita cukup pakai ini saja. Jadi untuk sahabat yang nanti umpannya itu terlalu lembek, bisa dipakai hati ayam ataupun ayam rebus. Nah, ini contohnya. Ini contoh hati ayam, sahabat ya. Hati ayam kita bisa cangkokkan di mata pancing begini, di ujung mata pancing. Memakai hati ayam. Cukup kuat, jangan tanggal. Lihat, ini contoh hati ayam. Lepas itu kita taruh di atasnya. Nah, ini yang dikatakan orang Sabah adalah cok. Betul, ini adalah cok. Nah, kita bisa. Jadi kalau kita baling, nanti dia akan sangkut di sini, di bawahnya. Ini sangat manjur sekali, sahabat. Beginilah caranya. Semoga umpan ini dapat membantu sahabat semuanya yang selama ini muskil atau penasaran tentang umpan ini, tentang bahan-bahannya gimana. Nah, di awal tadi saya sudah tunjukkan. Dan ini sebenarnya adalah perpaduan antara telur dan udang geragau saja. Jadi untuk tepung itu hanyalah sebagai pelekat, sahabat. Nah, jika umpan ini nanti setelah 2-3 hari dirasakan kasar, sahabat bisa digaul selembut mungkin, bisa, monggo. Nah, lihat komposisinya tadi, sekilo telur kuning pun sekilo juga udang geragaunya. Pas itu kita tutup rapat begini, bisa kita simpan 2-3 hari ataupun 4 hari kita bisa pakai, sahabat semuanya.
Lihat, sebentar saja sudah siap. Oke, untuk penyimpanannya nanti saya beritahu harus disimpan di mana, di tempat kering dan terbuka. Di suhu yang panas itu akan lebih cepat naik. Ini akan naik sampai penuh sahabat semuanya ya. Tapi sebelum saya simpan, untuk sahabat yang menonton video ini, yang ingin mencoba umpan ini, mohon kiranya di-subscribe channel Pak Yanto Channel Vlog agar channelnya bisa berkembang. Dan agar Pak Yanto lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten berikutnya yang bermanfaat untuk sahabat semuanya. Dan untuk video akan datang, insya Allah saya akan membuat tutorial umpan yang lebih jitu lagi. Yang saat ini masih saya rahasiakan, sebab yang sama yang punya umpan untuk saat ini belum boleh dikeluarkan. Oke sahabat semuanya, kita mulai untuk penyimpanan. Semoga tutorial ini sangat bermanfaat untuk sahabat semuanya atau pemirsa dimanapun Anda berada. Sila dicoba, semoga untuk kali ini kemuskilan-kemuskilan, keraguan-keraguan bisa diatasi. Sekian dari saya, Pak Yanto Channel Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penyimpanannya, ini adalah gudang sahabat semuanya. Nah, ini gudang saya. Tempat barang-barang menyimpan barang-barang. Nah, bisa disimpan di gudang begini. Di tempat terbuka. Di suhu yang panas. Dan ini dalam 2-3 hari akan naik sampai penuh insya Allah. Dan setelah umpan ini dipakai, bila ada lebih, bisa disimpan di kulkas atau es box nomor 2 dari bawah. Sampai 1 bulan, 2 bulan pun masih bisa dipakai. Oke, kiranya tutorial sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.